Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadua leput puha barakarakan. Alhamdulillah pada sore Selasa ini tanggal 16 Mei tahun 2023 tentu saya bersama Agus. Ya. Ya, mungkin nanti kita kasih kesempatan untuk memperkenalkan diri juga teman-teman ya. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Pondok Koki Aceh 2 yang beralamat di Gampung ataupun Desa Batu Hitam, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, yang telah mendukung kami ya dalam rangka podcast sore Selasa bersama Agus. Jadi pada kesempatan ini saya persilakan kepada saudara untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dengan Haji Ade berada di pondok di Batu Hitam untuk mewawancara bahwasannya pengalaman-pengalaman yang udah ada yang belakang sambilan kami ini duduk berkopi bareng lah dengan adik-adik sore ini, bahagia ini kan. Nama lengkap saya adalah Agus Surya Dharma. Saya di Kota Pajar, Desa Kumbatu. Pergilah dengan adik-adik di Batu Hitam, mau kopi bareng lah gitu kan. Alhamdulillah, tadi kita makan pakai apa, Gus? Pakai ikan kerling. Ikan kerling ya, Ikan ciri kerling. khas Aceh Selatan ya. Ya, ikan Aceh Selatan. Besar pula ikan kepalanya, Gus ya. Iya, ya. Jadi teman-teman, pada sore hari ini saya berbincang bersama Agus, ya tentu menceritakan sekilas pengalaman daripada Agus ya. Kan begitu, Ya, Agus? ya. Jadi kalau boleh saya bertanya kepada saudara Agus, apa sih manfaat kita menghisap sabu? Kalau manfaatnya nggak ada. Cuman yang ada kita merugikan diri sendiri. Sebenarnya yang udahlah sebenarnya kan. Tapi hari ini kita harus berantaslah narkoba itu. Karena itu merusakkan Generasi ya. generasi penerus. Makanya janganlah segera bisa kan. Karena pengalaman saya waktu itu memang nggak ada artinya. Karena posisinya aku waktu itu uang habis, kita rusak badan. Lalu untuk masa depan kita itu nggak ada. Makanya usahlah lagi kan. Karena bahwasanya itu kan merusakkan diri sendiri. Karena yang udahlah. Gitu maksud saya kan. Gimana saya bilang ya, pokoknya pengalaman itu udahlah cukup sama saya aja. Jadi Gus, setahu saya ya, memang Agus dulu pernah jaya. Pernah. Ya kan? Ya pernah. Sampai pada saat itu saya pernah melihat Agus membeli mobil Kijang Innova Cash. Ya benar. Itu pas di saat Agus memakai mobil Kijang Innova all new dan membeli cash, itu udah kena narkoba? Udah Gus ya? Udah sebenarnya tahun 2010 saya udah kena narkoba. Udah kena Gus ya? Udah kena narkoba. Waktu saya beli mobil Kijang mobil Innova. Kijang Innova ya? Ya. Waktu itu saya udah kena. Makanya hari ini saya udah Tobat lah ya? wah udah tobat lah aku. Alhamdulillah. Nggak ada lagi kan. Jadi mobil itu masuk dalam kaca juga? Mobil itu semuanya habis
Ya, di kaca juga tuh. Mobil saya 2 tuh. Oh, 2 ya. 2 kemarin tuh. Kijang Innova dengan sedan Vios. Oh, iya. Sebenarnya itu udah gimana kita bilang ya? Memang habis di situ semuanya. Mau di kaca kan karena sabu-sabu kan. Makanya itu udah jadi pengaman sama saya. Makanya hari ini segera bisa kan. Janganlah lagi maksudnya kawan-kawan yang udah itu kan. Karena itu gini ya, Dek. Karena narkoba itu kalau bukan kita yang berhenti sendiri, kita memang nggak ada orang yang berhenti kalau masalah narkoba itu. Iya. Makanya cukup ya udahlah kan. Sekarang sebenarnya diri sendirilah yang harus kita maksudnya sadar lah maksudnya gitu kan. Kalau memang kita yang mau berhenti ya diri sendiri. Nggak mungkinlah orang lain yang berhentikan. Cuman orang lain itu cuman yang bisa diingati aja. Iya. Jadi kalau boleh saya tanya kepada Agus, teknik Agus berhenti daripada candu narkoba sejenis sabu-sabu ini kan agak susah kita berhenti ya. Apakah Agus berhenti daripada nyabu ini ada rehab? Enggak, Oh, tidak ada rehab. tidak ada rehab saya. Jadi teknik ataupun cara untuk Agus menghilangkan ini bagaimana? Kalau bisa diceritakan lah pengalaman. Cuman pengalaman yang udah ini yang saya berhenti ini sebenarnya semuanya diri sendiri. Lalu pengalaman saya tengok kawan-kawan sebenarnya semuanya nggak jelas. Maksudnya ada yang sakit lah, ada yang sakit macam lah, maksudnya kena efek semuanya. Kalau uang udah tentu habis. Kalau uang tentu habis, Kesehatan juga merugikan. merugikan kita. Penyakit juga ya. Ya, makanya Yang ganteng jadi jelek ya. Kan iya kan? iya. Yang dulunya kekar ya Iya, kan, iya. ganteng akhirnya kurus ya Iya, kan, iya. nampak kerangka macam orang mau mati ya. Iya, tinggal kerangka kita kan. Jadi penyesalan itu timbul kepada saudara Agus. Timbul Ya. karena untuk masa depan kita nggak ada. Untuk masa depan kita nggak ada itu kalau kita masih pakai narkoba kan. Karena gini, yang ada kita susah, kita senang sementara, cuman dalam senang kita susah. Karena kita jadinya buronan. Agus sempat jadi TO juga Jadi di saat itu. di saat itu ya. Jadi DPO lah kan, buronan, maksudnya diincar lah sama orang-orang yang Kapolres lah, orang-orang kepolisian gitu kan. Makanya saya sadar, ini nggak ada artinya bagi saya. Karena masa depan nggak ada, kita diincar, orang pun tengok kita nggak baik gitu kan. Karena perbuatan kita itu pakai narkoba. Makanya saya renungi nggak ada artinya. Kawan pun dan saudara pun nggak suka sama kita. Maksudnya nggak dipeduli kita. Kadang-kadang kita jadi sakit hati. Karena kenapa? Orang nggak dipeduli kita. Karena kita nggak kita akui kesalahan kita. Yang tahu kita kesalahan orang aja. Karena pakai narkoba itu gini, kita pakai narkoba itu ngomongan orang kita nggak kita dengar. Cuman ngomongan kita aja yang kita yang sebenarnya. Jadi Gitu. efek narkoba sabu ini memang pede atau percaya diri ya. Cuman kalau sabu itu sebenarnya, itu di perkataan orang sebenarnya itu doping. Dia mabuk enggak, cuman dia doping. Cuman setelah doping itu habis, kita kayak gimana ya? Lesu, lemah. Kayak orang nggak ada tenaga. Begitu kan, kayak kita lumpuh saat kita nggak ada dosis sabu itu. Tapi kalau saat kita pakai sabu itu kita gerangsang, gairah. Cuman dalam gairah itu kita nggak mententu kita. Mungkin di sinilah kita nggak bisa mendengar omongan daripada orang lain ya. Iya. Karena efek dosis tadi ya. Ya, kita pembawaan kita aja gitu kan. Makan nggak mau, tidur nggak mau kita. Cuman kita mau rokok, bergadang gitu kan, nggak mententu kita. Pulang rumah pun kayak orang gila kita. Makanya saya pikir
semuanya itu nggak ada arti. Nah, karena hari ini saya udah cukup lama saya udah berhenti. Cuman saya hari ini efeknya udah kena Efek daripada sabu ini. Nah, karena efeknya gini, pinggang lah sakit, rematik, bebas gitu kan. Nah, makanya membunuh kesehatan lah maksudnya gitu kan. Makanya hari ini nggak ada artinya, pokoknya nggak ada artinya. Ya, maksudnya pengalaman itu udah cukup saya pengamani gitu. Jadi kalau ada adik-adik pada zaman sekarang yang ngetren katanya nyabu lebih bagus, jangan coba-coba. Jangan coba-coba, ya, jangan coba-coba lah, karena pengalaman sudah cukup mas saya. Dan hari ini, adik, hari ini sebenarnya kalau lighting saya sebenarnya udah berhenti semuanya itu. Udah berhenti semuanya kan. Karena kenapa? Kayak kita bilang tadi, cuman nggak ada artinya, ya kan. Makanya hari ini saya kawan-kawan yang saya harapkan cuman janganlah lagi kan pakai narkoba itu. Makanya saya hari ini sudah saya jauhi narkoba itu, dan kawan-kawan pakai narkoba itu sudah saya jauhi. Oh, itu termasuk salah satu cara untuk bisa menghindar atau berhenti daripada narkoba tadi ya? Ya, narkoba tadi. Berarti di lingkungan. Ya, pengaruh lingkungannya juga. Lingkungan kita jauhi, pergaulan Dan diri sendiri. Maksudnya, itikat dari hati sendiri untuk berhenti. Jadi kalau tidak ada niat untuk berhenti, kita direhab sama pihak saudara itu tetap itu nggak jalan juga itu. Maksudnya karena dia nggak ada itikat niat untuk berhenti total ya. Iya. Tapi kalau seperti saudara Agus memang ada niat untuk berhenti. Iya. Jadi tanpa obat daripada pihak kesehatan atau BNN ya. Bisa berhenti. Bisa berhenti, alhamdulillah bisa berhenti saya sampai sekarang kan. Tapi cara memberhentikan ini apa spontan kayak kita buang misalnya nggak merokok atau pelan-pelan, Gus? Kalau pribadi saya waktu saya berhenti itu cuman sekaligus saja. Maksudnya langsung nggak ada dalam 1 minggu atau ada misalnya coba sekali total dihilangkan. Total dihilangkan bisa. Jadi pas waktu berhenti kayak orang bilang itu sakit tengkorak, sakit utak, sakit kepala itu nggak ada. Itu kalau pribadi saya enggak ada. Meriang-meriang, demam, kedinginan enggak ada ya? Enggak. Cuman kita yang ada makan aja banyak. Oh, selera makan Agus bertambah. Makanya sekarang saya kalau makan itu banyak saya makan. Memang teman-teman tadi saya lihat makan tambah teman ya. Banyak makannya. Ya. Selera Pokoknya makan tuh udah enak kita kan. Nah, makanya itulah efeknya kalau kita pakai sabu itu, makannya nggak mau gitu. Memang nggak bisa ya? Nggak bisa mau. Kalau dipaksa, muntah. Gitu. Agus minum kopi. Iya. Jadi teman-teman, sore ini sudah kita dengar pengakuan daripada saudara Agus ini. Kalau sabu itu ada yang bilang ngetren, berarti itu omong kosong teman-teman ya. Karena si Agus dari nol, memang Agus ini adalah sahabat saya juga dan mantan daripada kombatan. Dia terlibat dari pergaulan sejenis narkotika ataupun sabu setelah dia turun damai. Terus pada saat damai, mereka bekerja, main di proyek ataupun dekat dengan kontraktor, pejabat, sampai uangnya udah banyak lah ya. Mobil sudah ada, rumah udah ada. Jadi tahu-tahu pas waktu di saat dia jatuh, si Agus mulai samperin saya, udah mulai memberanikan diri untuk curhat ataupun sudah mulai terbuka, misalnya yang namanya si Agus ini udah berkeluarga, udah memiliki anak.
Jadi Gus, apa ada pengaruhnya dengan Agus berhenti ataupun taubat daripada narkotika ini dengan memikirkan anak? Ya, memikirkan aja juga. Karena gini, kalau kita lanjutkan itu, anak kita telantar anak kita. Karena anak kita maksudnya, kalau saya bilang anak saya itu masih kecil. Pokoknya di rumah itu nggak tentu kita, cuma kita memikirkan diri sendiri aja. Kadang-kadang masyarakat kita bilang kalau keluarga itu ada pun nggak, ada pun boleh, nggak pun boleh gitu. Makanya nggak arti kan. Makanya nggak ada guna lah pokoknya gitu kan kalau udah kena doping itu kan. Setelah itu kita memikirkan lagi, itu narkoba resikonya besar. Seandainya kita tertangkap gimana? Agus sempat mikir. Sempat memikir gitu. Kadang-kadang saya malam itu mau nangis ada juga saya. Ada juga. Gus. Ada juga saya nangis. Karena gini, makanya kenapa saya nangis? Waktu tidur itu saya tengok anak saya atau istri saya itu nangis saya. Seandainya aku nggak ada, ya kan? Seandainya aku nggak ada gimana anak saya? Seandainya saya tertangkap gimana anak saya? Siapa yang nggak kasih nafkah gitu? Kadang-kadang nangis saya kan, karena di situ pun yang intinya disitulah maksudnya merasa saya maksudnya sadar memang memikirkan keluarga lah. Makanya hari ini kalau ngomong sama kawan ngomong sama saya kalau tentang narkoba itu saya benci saya. Itu bukan saya bilang-bilang, memang benci kali saya. Kadang-kadang waktu ngomong dia itu saya pergi terus tuh, karena jangan tercimpung lagi kan. Karena saya berhenti, saya alhamdulillah udah mencapai 2 tahun dah. Ada satu orang kawan saya, cuman saya tidak bisa menyebutkan nama beliau. Saya tengok dia itu waktu dia sakit, disitulah saya merasa ada juga kan satu pengalaman sama dia. Karena dia itu memang gimana kita bilang, kayak saya juga. Pemakai lah ya. Pemakai lah dia. Makanya disitulah saya berhenti kan. Berhenti saya, maksudnya pengalaman itu banyak terus. Cuman intinya ya diri sendirilah. Gitu kan. Kalau mau berubah diri sendirilah. Kalau orang mau berubah kita nggak mungkin. Lalu kita tengok kawan-kawan pun semuanya jatuh semuanya. Karena kalau pemakai sabu ini tidak ada yang kaya tambah kaya, tidak ada. Malahan yang kaya tambah miskin, yang miskin tambah hancur. Hancur ya kan? Ya. Makanya narkoba itu menghancurkan kita lah kan. Kadang-kadang jangan kita bilang harta, kadang-kadang rumah tangga aja hancur. Rumah tangga aja hancur. Karena kenapa? Kita nggak memikirkan keluarga, kita memikirkan sendiri. Makanya lama-kelama hancur. Jadi kalau boleh tahu nih Gus ya, di waktu kejayaan Agus dulu untuk dalam beli sabu ini 1 hari 1 malam menghabiskan uang sampai berapa itu? Kalau waktu itu 1 hari 1 malam. Kalau di daerah kita sini kan? Ya, untuk di daerah, belum keluar kota ini. Ya, belum keluar kota ya. Waktu itu kalau 1 hari 1 malam itu menghabiskan uang saya 5 juta. 1 hari 1 malam? 1 hari 1 malam 5 juta. 5 juta? 5 juta. Karena kita menanggungkan semua. Minyak mobil, sabu, ya kan? Banyak lah semuanya kan. Kadang-kadang kawan-kawan ada nanti berapa orang kita yang nanggung. Kadang-kadang mau lebih kayak kan, mau lebih uang habis 1 hari 1 malam tuh 5 juta. Itu khusus sabu aja, tidak ada judi, tidak ada? Nggak ada. Khusus sabu aja ya? Khusus sabu aja. Kalau untuk udah keluar daripada daerah, misalnya ke kota, ke Medan atau ke mana gitu ya kan? Waktu itu ada saya coba dia keluar di luar daerah kan. Waktu itu masalah saya di Medan. Di Medan itu saya waktu itu sampai saya 1 bulan habis uang saya ratusan juta. Itu jelas saya bilang. Ngeri teman-teman. Makanya jangan coba-coba sama barang haram ini teman-teman ya. Memang barang haram ini sabu membuat kita candu ya. Tapi tidak ada arti.
Ini yang diceritakan sama saya ya, yang sama-sama nanti kita dengarkan di YouTube Adik Kopa Channel ini, pengalaman daripada saudara Agus ya, supaya apa, adik-adik ataupun anak-anak kita, saudara teman kita, jangan coba-coba dengan yang namanya narkoba, Ya. apalagi yang jenis yang dibilang ngetren nih, sabu-sabu ya. Jangan coba-coba teman-teman, memang bahaya ya. Ya. Cuman itulah yang saya harapkan kan, janganlah lagi kan, maksudnya kawan-kawan lain gitu kan. Walaupun anak-anak sekarang saya harapkan janganlah pakai sabu itu kan. Itu kayak pengaruh efek sabu yang kejadian yang sama ya. Sama juga kadang itu kan. Ya. Nah, kita dengar berita itu juga masalahnya. Ya, makanya kalau untuk pembunuhan bukan di daerah kita aja ya, Iya. pembunuhan di Sumatera juga, dan ya seluruh Indonesia ini rata-rata yang nggak pernah kita dengar Ya. ya sampai membunuh orang tua, Ya. itu kan gara-gara efek daripada Pakai sabu. sabu tadi kan. Sabu. Memang kalau udah sakau ya yang namanya bisa berbuat begitu ya. Ya. Sakau itu apa, habis dosis atau gimana? Sako itu termasuk kita udah tinggi, Oh, Tinggi. udah nggak bisa kontrol lagi. nggak bisa kontrol lagi. Overdosis apa? Maksudnya udah tinggi, udah terlampau Banyak. banyak kali kita pakai. Dosisnya itu kan. Maksudnya jadi kita udah nekat. Nekat kita. Arogan itu kita terus ada tuh. Makanya kita nggak memikirkan panjang. Masalah ada masalah sedikit, kita nggak pikir panjang itu. Tetap maunya pukul aja, pukul bunuh aja ya. Oh, ini bawaan daripada obat tadi ya? Ya, daripada pembawaan obat sabu tadi. Makanya jangan coba-coba lah kan. Kalau kita memang ya jangan kita pakai, janganlah ya kan. Karena di agama pun memang dilarang ya. Dilarang. Jangan dihukum negara, di agama pun memang udah dilarang ya. Udah dilarang. Haram ya. Haram. Kalau di hukum kita ini ya, kalau dapat Ya, di penjara. di penjara. Di penjara lah kita kan kalau dapat gitu. Maksudnya udah kita tengok gitulah hukumnya kan. Resiko itu besar. Besar itu resikonya. Memang kalau uang enak. Enak Bagi kita maksudnya jual sabu Oh. atau pakai sabu, kita cuman gimana kita bilang ya, cuman kita kalau pakai sabu itu olah aja, mau bohong-bohongnya orang aja gitu. Waktu saat kita nggak ada uang, bilang inilah, bilang itulah, cuman kita harus dapat benda itu. Makanya itulah pengaruhnya gitu kan. iya. Makanya janganlah coba-coba kan. Cuman Jadi teman-teman, mungkin untuk sore ini kami cukupkan dulu bersama saudara Agus, lantaran mungkin ada season yang kedua ya, karena nggak mungkin sekaligus saya paksa si Agus untuk bercerita di podcast ini semua. Jadi ikuti terus Adik Kopa Channel. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.